berkumpul Tuhan di hadapan tamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alatmu. Biar
berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sion Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani, dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBT Bukit Sion. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di GBT Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBT Bukit Sion. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBT Bukit Sion. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Yud, ibadah pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Doa malam pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBT Bukit Sion. Dan juga melalui ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sion Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap, kita dapat membayarnya. Berpartisipasi dalam Bukit Sion Family. Pelayanan seperti ibadah doa khusus, link, pendampingan dan bimbingan dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBT Bukit Sion. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Setelah mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan yeri kita semua. Selamat datang di GBT Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBT Bukit Sion. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBT Bukit. Ibadah Kids, pada setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi. Di Sion. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Yud, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Doa malam pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBT Bukit Sion. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sion Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sion Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani, dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBT Bukit Sion. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di GBT Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBT Bukit Sion. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion.
ibadah kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBK Bukit Sion. Bersamaan dengan ibadah raya Minggu. Ibadah Yud, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBT Bukit Sion. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sion Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sion lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sion Family. Pelayanan pastoral lainnya. Seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBT Bukit Sion. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di GBT Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBT Bukit Sion. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Ibadah kids, ibadah anak. Pada setiap hari pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBT. Bersamaan dengan ibadah raya Minggu. Ibadah Yud, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBT Bukit Sion. Dan juga melalui Zoom dengan ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sion Family. Dengan 50 keluarga, kita keluarga partisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sion Family. Pelayanan pastoral lainnya. Seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBT Bukit Sion. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat datang di GBT Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBT Bukit Sion. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Ibadah kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBT Bukit Sion. Bersamaan dengan ibadah raya Minggu. Ibadah Yud, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBT Bukit Sion. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBT Bukit Sion. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sion Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sion lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sion Family. Pelayanan pastoral lainnya. Seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling,
pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBT Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti, mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di GBT Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang, rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBT Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu, pada setiap hari Minggu, pukul 7 pagi di Main Hall GBT Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak, pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi, di Upper Room GBT Bukit Sian, bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Yud, ibadah pemuda, pada minggu kedua dan keempat setiap bulan, pukul 10 pagi di Main Hall GBT Bukit Sian. Pada setiap hari Rabu, di Main Hall GBT Bukit dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial.
Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu sedikit. Ini main apa? A ke A G boleh G ya. G. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ya, kita perbaiki nadanya lagi. Yesus. Ini apa nih? B dari tadi A. Ya. A, jangan F aja F kalau F. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku.
Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku, sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kita sama-sama berdiri. Yesus itu sahabat kita. Saudaraku, kita tambahkan lagi Yesus sahabat kita yang sejati. Karena sahabat di dunia ini bisa tiba-tiba, kadang-kadang gak ada angin, gak ada badai, dia tiba-tiba tinggalkan kita. Tetapi Yesus itu adalah sahabat yang sejati, yang peduli dan mau terus bersama kita. Bahkan bukan hanya sahabat, tapi dia juga perlindungan bagi kita. Kita menyanyikan lagu ini kembali, Yesus sahabat. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku, sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, di setiapmu, di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku, sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku,
di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami bersyukur punya Yesus yang adalah Tuhan dan juga sahabat kami. Di saat sahabat-sahabat di dunia ini mungkin saja meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami, bahkan melindungi ketika kami berjalan di tengah badai. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah doa malam hari ini. Hadirnya Tuhan membuat kami mengalami sukacita. Hadirnya Tuhan dalam ibadah ini membuat kami semakin bersemangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga segala lelah karena kerja sepanjang hari, semua Tuhan angkat digantikan dengan sukacita sorga. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita nyanyikan pujian Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini bagi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku,
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian Mataku Tertuju Padamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, biar kita arahkan mata kita tertuju pada Tuhan saja. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
selalu menyenangkan hatimu. Ya, kita sama-sama berdiri, kita arahkan bukan hanya mata kita, tapi hati kita arahkan pada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti segala rancangannya. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Nanti Irfan pimpin dalam doa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan bersama dengan saudara kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saya puji-pujian yang kami panjatkan mengharumkan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami untuk hari ini Tuhan, menambah kekuatan bagi kami, menambah kekuatan iman kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk yang membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, Engkau urapi Tuhan malam hari. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Matius 21 ayat 13. Injil Matius pasal 21 ayat 13. Ya, mulai ayat 12 ya, supaya kita bisa memahami kalimat keseluruhannya. Baik, saya bacakan Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan demikian, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah.
ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Amin. Saudaraku, yang akan dibicarakan sebenarnya di sini. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ya. Rumahku, waktu itu Yesus masuk ke bait Allah, dan dia katakan rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya. Dan kalau kita membaca ayat 12 ketika Yesus datang ke bait Allah, tertulis di sini, ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, saudara, ini enggak serius ya, ini enggak serius, tapi bisa membuka pemahaman. Saudara kalau ke gereja, pernah enggak tukar uang buat kolektor? Pernah? Jujur aja enggak, ini kita pernah ya? Pernah apa tiap minggu? Pak Pendeta ngejar. Pernah ya, gitu, pernah. Dulu waktu sekolah minggu, saudaraku, kolektor sekolah minggu, orang tua memberikan itu tidak seperti kalau orang tuanya kolektor, kan biasanya seperti itu ya. Nah satu kali sudah ada anak sekolah minggu di Bandung, rupanya dikasih uang agak tidak seperti biasanya gitu. Jadi mamanya bilang, nanti ini uang buat kolektor sama buat jajan gitu. Katakanlah kalau sekarang 5.000 buat, ini sekolah minggu ya, ini sekolah minggu. Jadi dia pikir yang sebagian buat kolektor, sebagian buat jajan. Nah ini anak kan mungkin jarang-jarang pegang uang, masih kecil ya. Jadi dia kasih kolektor, katakan 5.000 tadi, masukkan kolektor, semua nih, semua 5.000 masuk. Terus selesai sekolah minggu dia nggak pulang gitu. Sampai semua anak pulang, dia samperin guru sekolah minggu. Dia samperin, dia tanya, tante, kembaliannya mana? Dan guru sekolah minggu itu adalah almarhum Ibu Gembala. Jadi, tante, kembaliannya mana gitu. Jadi ada cerita sampai seperti itu. Terus ada juga cerita tentang ini sedikit supaya saudara agak segar yang baru pulang kerja bisa ketawa sedikit. Jadi anak sekolah minggu ini dibawain uang oleh mamanya. Yang ini buat kolektor, yang ini buat, coba ini anak-anak, siapa yang dulu kalau sekolah minggu mamanya bilang gitu? Meris, waktu sekolah minggu, ini buat kolektor, bener ya? Oh ini ada ibunya. Murni juga. Tapi kalau ditanya, diem aja semua, giliran langsung ditodong, iya. Gitu ya. Nah, terus dia sekolah minggu nih. Yang satu buat jajan, satu buat kolektor. Lalu sampai gereja, saudaraku. Hilang uangnya satu. Katakanlah kalau itu 5.000-an atau ya 2.000-an lah sekolah minggu lah kita bilang begitu ya. 2.000-an dua. Satu buat kolektor, satu buat jajan. Terus waktu kolektor dijalankan, diedarkan gitu, dia mulai bimbang. Tadi hilang uang jajan atau uang kolektor? Ayo Murni, uang yang mana yang hilang? Ya? Uang jajan. Uang apa yang hilang? Uang kolektor. Uang jajan. Ih 21. Ini yang jujur nih. Jadi anak sekolah minggu ini semakin dekat ininya, kantongnya. Deg-degan dia. Tadi yang hilang uang jajan atau uang kolektor. Mungkin kalau sempat ada suara tokek dihitung itu.
Atau dia hitung kancing, uang jajan, uang kolektor. Sementara dia melamun, berkhayal, memikir, tahu itu kantong kolektor, tahu dia di depan dia. Dia kaget, langsung dia diam. Yang hilang tadi pasti uang kolektor. Jadi yang 2.000 ini uang jajan. Jadi dia nggak kasih kolektor. Ya. Nah, saudaraku, apa sih saya cerita seperti ini? Ini loh saudaraku. Jadi di zaman dulu itu, di depan rumah Tuhan, di depan Bait Allah itu, ada penukar-penukar uang, ada pedagang burung merpati. Termasuk di sana ada yang jual domba juga. Gitu. Karena orang ke Bait Allah itu datang dari jauh. Kalau sekarang kita datang dari jauh bawa kendaraan, kalau dulu tidak. Jadi waktu mereka nyampe Bait Allah, mereka tidak bawa binatang-binatang untuk persembahan, tapi dia beli di situ. Lalu dia tukar uang juga di situ untuk pembayaran dan lain sebagainya. Jadi semua dilakukan di depan bait, di halaman Bait Allah. Nah, yang jadi masalah sebenarnya, kenapa di sini dibilang disebut sarang penyamun? Kalau burung merpati di pasar, harganya berapa Andre burung merpati di pasar sekarang? Oh, Andre nggak main burung deh. Berapa Pak Irfan? Ya, 45.000. Ya, 45.000 di pasar tuh burung merpati. Di depan Bait Allah itu dijual 100.000. Orang beli nggak? Beli karena sudah mau masuk Bait Allah. Dan hari Minggu, hari Sabat, kan nggak ada orang jualan di sana. Gitu. Menjelang hari Sabat, semua mau ke Bait Allah. Jadi 100.000 dibayar. Penukar uang juga. Kalau saudara mau lebaran ini yang terjadi saudaraku. Kan ramai tukar uang baru ya. Kalau uang 100.000 dibayar, uang recehnya 100.000 dibayarnya 100 berapa itu? 110 gitu ya. Kan adalah untungnya yang itu. Jadi ada keuntungannya gitu. Nah, di depan Bait Allah itu terjadi seperti itu. Jadi sudah seperti apa ya? Dagang tapi nggak wajar juga. Ini yang terjadi di Israel pada masa itu, 2000 tahun yang lalu. Nah, Tuhan melihat ini sebagai nggak layak. Orang mau ibadah, transaksi, ambil untung besar-besar, memanfaatkan kesempatan orang mau ke ibadah. Ya. Terus disebut di sini, rumahku seharusnya jadi rumah doa, tetapi kamu jadikannya sarang penyamun. Ya, kalau harga burung merpati tadi di Malabar 45.000, di depan gereja sini dijual 100.000, ya penyamun itu ya yang dagang kan gitu ya, memanfaatkan ini yang Tuhan marah. Gitu, bukan membantu tapi mengambil keuntungan bahkan tidak wajar. Sehingga orang beribadah saling cari untung. Gitu. Si pedagang itu juga beribadah loh. Gitu. Yang datang dari jauh juga beribadah. Yang jual merpati beribadah juga. Yang tukar uang itu juga beribadah. Sama-sama semua beribadah. Tapi terlebih dulu transaksi-transaksi. Ya, kadang-kadang kan bisa ribut juga dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, Tuhan mengingatkan bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Jangan dijadikan sarang penyamun dengan cara seperti itu. Nah, saudaraku, saya ingin mengatakan pada saudara pada malam hari ini bahwa kita semua adalah orang-orang yang suka berdoa. Amin. Suka berdoa. Yang amin kok sedikit. Saudara suka enggak berdoa? Di rumah berdoa enggak? Sehari berapa kali enggak usah saudara jawab. Ya kan? Pasti saudara berdoa, artinya kita nih suka berdoa. Kalau saudara di rumah enggak suka berdoa, saya yakin saudara sulit meluangkan waktu untuk berdoa di gereja. Iya. Kita ini orang-orang yang suka berdoa. Di rumah, doa pribadi.
Dan itu penting. Dan ketika kita berdoa di rumah, kita berdoa secara pribadi. Ketika kita berdoa bersama-sama di rumah Tuhan, kita berdoa dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Saudaraku, di depan rumahnya anak saya Moti itu ada seorang Kristen yang mungkin juga pelayan, saudaraku. Jadi kalau siang-siang tuh dia doa kencang banget. Kalau orang lewat pasti gitu. Agak aneh rupanya begitu ya. Jadi siang-siang tengah hari, pagi hari jam 9 kayak jam 3 kayak haleluya, dia kenceng-kenceng doa gitu. Kira-kira kalau saudara di Perum ini begitu gimana? Ya kan? Nah, kalau doa di rumah kita kan diem-diem. Kalau di gereja kita mau teriak, berseru, nggak masalah, saudara. Di rumah kita doa sendiri, kita dengan orang bilang apa, kusuk gitu ya. Lalu kalau di gereja kita bebas mengeluarkan suara dan lain sebagainya. Tuhan bilang, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi selain doa di rumah, kita juga berdoa di rumah Tuhan. Amin. Selain kita doa pribadi, kita juga doa bersama-sama. Di rumah Tuhan ini kita doa bersama-sama. Lalu apanya yang jadi sarang penyamun? Oh, hati kita enggak boleh jadi sarang penyamun. Saudaraku, saya yakin seyakin-yakinnya ketika kita ada di rumah Tuhan, enggak ada hati kita yang seperti sarang penyamun. Amin. Amin. Ada hati saudara yang seperti sarang penyamun? Enggak lah. Kalau hati saudara seperti sarang penyamun, saudara enggak di sini. Hati kita tertuju pada Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan. Saudaraku, yang dagang juga enggak ada. Ada saudara yang transaksi, ambil untung? Enggak ada. Jadi sarang penyamun gimana? Saudaraku, rumah Tuhan adalah rumah doa. Jangan dijadikan sarang penyamun. Jangan dibiarkan kosong. Ya. Saudaraku, kalau ada rumah nggak ditinggalin, nggak dirawat, kayak sarang perampok aja, tempat ngumpetnya penjahat kan gitu ya. Saudara rela rumah Tuhan dibilang seperti itu? Rumah Tuhan kayak sarang penyamun. Enggak kan? Gunakanlah. Saudaraku, dulu saya tinggal di sini, ya selalu ada orang. Sekarang saya tinggal di rumah lain, saudaraku. Tapi yang saya nggak datang ke gereja itu Senin juga kadang ke gereja, gitu. Yang pasti kan Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Lebih banyak di gerejanya dari di rumah, gitu. Tetap ada orang di sini, ada yang berdoa juga di sini. Jadi rumah Tuhan itu rumah doa. Ketika rumah doa tidak dijadikan, tidak difungsikan untuk berdoa, saudaraku, dia seperti sarang penyamun. Jadi mari saudaraku, hadirilah. Wah, kan saudara sudah hadir. Gitu ya. Harusnya hari Minggu yang ngomongin ya. Hadirilah ibadah doa supaya jangan sampai rumah Tuhan seperti sarang penyamun. Saudaraku, apa sih pentingnya datang ke rumah Tuhan, doa bersama-sama? Apa bedanya dengan di rumah? Coba kita lihat di dalam Matius 18 ayat 19-20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudaraku,
dibandingkan dengan doa di rumah seorang diri. Dengan ketika kita berada di rumah Tuhan bersama-sama berdoa, kita lebih ada teman dan rasa ada support ya, ada dukungan. Jadi kalau kita doa bersama, apalagi penyembahan terutama, keluarkan suaramu. Karena ternyata ada orang lain di sebelahmu yang kurang semangat mungkin. Jadi lebih bersemangat karena mendengar, ada temanku yang doa. Semangat dia. Saudaraku, ada orang lain yang membutuh dukungan saudara, dan ternyata saudara juga merasakan ada orang lain yang mendukung saudara. Namanya doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Dan yang lebih penting lagi, merasakan suasana kehadiran Tuhan itu lebih bisa merasakan suasana kehadiran Tuhan. Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku hadir di situ. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Karena ada 2-3 orang berkumpul di Lapo juga. Ya kan? Nyanyi-nyanyi gitu ya. Ada 2-3 orang berkumpul main rem, main kartu. Ada juga kan? 2-3 orang berkumpul main catur. Bisa juga kan? Di sini dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir di situ. Saudaraku, ketika kita bersama-sama hadir, bersama-sama berdoa, apinya itu lebih terasa. Saudara pernah bakar ikan ya? Bakar ikan, bakar apa? B2 gitu ya. Pakai api apa saudaraku? Arang ya, arang. Saudara nyalakan api arang, 1 atau banyak? 1 atau banyak? Ngapain banyak-banyak, 1 aja arang, panggang itu. Bisa enggak? Mateng enggak? Enggak, saudara. 1, ini enggak bisa. 2, 3, 4, ada banyak. Dari yang banyak itu apinya semakin terasa panas. Seandainya kita di rumah doa sendirian seperti api arang yang 1 itu. Panas juga kan? Tapi kalau berkumpul begini, ada malam ini ada berapa? Berapa? 15 arang yang berkumpul. Semua ada apinya. Saudara masak air bisa matang, saudara bakar sate bisa matang, ya kan? Saudara masak nasi bisa matang, saudara bikin saksang bisa matang, ya kan? Karena ada arang yang banyak. Coba 1 arang saja, enggak bisa. Jadi saudaraku, kadar kehadiran Tuhan itu lebih bisa dirasakan ketika kita doa bersama-sama. Dan ini yang penting saudaraku, kuasa doa bersama-sama itu lebih dahsyat. Amin. Kuasa doa bersama-sama itu lebih kuat. Kuasa dari doa bersama-sama di rumah Tuhan itu lebih besar. Saudaraku, 2 atau 3 orang itu pasti lebih kuat. 2 atau 3 orang lebih itu pasti kuat. Saudaraku, saya baru dikirimin video dari rekan di Toraja, saudaraku. Jadi saya pernah ke sana, tempatnya itu tinggi begitu, nanjak. Kalau mobil-mobil kayak kita di sini nggak bisa naik, gitu ya. Di sana harus, dia tidak licin, dia batu-batu, jadi yang 4 roda yang ini kayak jeep-jeep gitu ya. Nah kemarin dia sedang pasang plafon, seng. Jadi di daerah timur itu banyak orang pakai seng, ya, kayak seng. Kalau dipikul dari bawah itu
terlalu banyak orang dan agak jauh juga. Jadi mobil harus tetap naik. Yang dilakukan apa saudaraku? Mobil itu kan ada mesinnya, tapi tetap ditarik pakai orang, saudaraku ya. Dan 2-3 orang enggak bisa juga. Tahu nggak saudara yang narik berapa orang? 15 orang. Mobil mesinnya dinyalain, digas, dan ada 15 orang narik pakai tali sampai, saudara. Kekuatannya jadi besar. Kalau kita turunkan barang di depan gereja sudah. Di daerah ada saja cara-cara karena memang tempatnya sulit. Jadi makin banyak orang, kekuatannya makin besar. Doa juga begitu. Makin banyak orang, kuasanya semakin besar. Kekuatannya semakin besar. Ya, berdoa bersama, hasilnya luar biasa. Ikatan-ikatan bisa terlepas. Ikatan setan terlepas, ikatan dosa terlepas, ikatan permasalahan terlepas. Jadi saudaraku, ayo marilah kita dengan setia dan terus menerus doa bersama-sama. Jangan biarkan rumah Tuhan seperti sarang penyamun. Ya. Kehadiran Tuhan itu lebih bisa kita rasakan saat kita berdoa. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, dia menjawab kebutuhan kita. Dia memberi kekuatan, dia menopang hidup kita. Amin. Mari kita dengan setia terus hadir dalam ibadah-ibadah di tempat ini, terutama ibadah doa. Karena rumah Tuhan disebut rumah doa. Jangan sampai menjadi sebutannya sarang penyamun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, ya. Oke. Di rumah Tuhan ini malam hari ini, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita, bahkan Yesus Tuhan kita berkata dalam firman-Nya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Roh Kudus hadir, Yesus Tuhan hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yes, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sama-sama berdiri. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dan kita masuk dalam penyembahan. Yes, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, api Roh Kudus nyatakan, api Roh Kudus curahkanlah. Oh, haleluya. Yes. Kiralamayas, kiralamayas, kiralamayas. Kiralamayas, kiralamayas, kiralamayas. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralamayas, kiralamayas, kiralamayas. Oh, rilamayas, kiralamayas, turialamayas, kiralamayas. Kiralamayas, kiralamayas, kiralamayas. Oh,
sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku cinta kau, ku cinta kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kita angkat tangan kita. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, malam hari ini kami hampiri Tuhan. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang juga sahabat kami, yang selalu menuntun kami, bahkan ketika hidup kami gelap, ketika kami nggak tahu harus melewati jalan yang seperti apa. Tapi Tuhan, Engkau Bapa dan sahabat yang nggak pernah tinggalkan, yang terus mengawal hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan yang sangat baik kami. Malam ini kami bersyukur, berterima kasih sudah menolong kami sepanjang hari, sepanjang kerja kami, sepanjang kegiatan kami hari ini, dan kami bisa ada di rumah Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, sehingga segala lelah kerja kami, Tuhan tolong kami bisa menanggungnya, dan kami bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan yang sudah menopang hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang Tuhan selalu sertai dan berkati. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah Tuhan pimpin untuk setia berjemaat, beribadah di tempat ini.
Tuhan berkati setiap jemaat, Tuhan berkati setiap pribadi jemaat di tempat ini. Tolong Tuhan, sehingga anak-anak-Mu, jemaat di tempat ini mengalami sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan dari Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari Minggu nanti. Tuhan, Engkau berkati para pelayan-pelayan yang akan melayani. Tuhan, urapi semua kegiatan persiapannya. Tuhan, tolong sehingga persiapan berjalan baik dan dalam pelayanan hari Minggu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk panitia Natal, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Panitia telah mempersiapkan segala sesuatunya, biar Tuhan memberkati, beri hikmat agar perayaan-perayaan Natal di sepanjang Desember Tuhan berkati dan menjadi momen yang sangat indah bagi jemaat, menjadi jemaat mendapatkan satu suasana yang indah tentang hari-hari perayaan kelahiran Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk dana yang sudah terkumpul, semua karena kemurahan Tuhan. Jemaat begitu antusias dan aktif sehingga jemaat mempersembahkan apa yang mereka punya untuk perayaan Natal. Tuhan berkati jemaat yang telah mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan dana untuk kegiatan Natal, untuk kegiatan Paskah di tahun depan. Semua Tuhan sudah siapkan, dan karena itu Tuhan berkatilah, balas berlipat kali ganda, sehingga jemaat merasakan bahwa mempersembahkan kepada Tuhan dipahalai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bahkan juga persiapan-persiapan untuk acara, persiapan untuk lingkungan, bahkan kami berdoa buat negara dan bangsa kami, sehingga pada perayaan Natal nanti semua berjalan dengan baik, keadaan negara aman, damai sejahtera, kami umat Tuhan bisa merayakan Natal dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua yang hadir, kami berdoa buat Bapak Pinto dan istri, kami menyerahkan pada Tuhan juga buat Bapak Irfan. Tuhan berkati masing-masing keluarga, Tuhan menolong sehingga ya Tuhan keluarga Prianto merasakan bagaimana Tuhan pelihara, penuh damai sejahtera, sukacita dalam keluarga, dan apa yang menjadi pergumulan, baik pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, Tuhan tolonglah dalam usaha yang dikelola Pak Prianto, ada kendala-kendala, Tuhan menolong untuk penyelesaiannya. Terima kasih juga untuk keluarga Irfan, kami akan pada Tuhan berkati Irfan dan istrinya dan anaknya, dan keluarga ini mengalami terus-menerus pemeliharaan Tuhan, beri kesehatan senantiasa dan cukupkan apa yang diperlukan. Kami berdoa buat Ibu Seli, Bu Ida, Ibu Pestarin, Ibu Sri, kami serahkan ibu-ibu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing ibu-ibu dalam rumah tangganya, dalam pergumulan-pergumulan keluarga dihadapi. Oh Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menenangkan hati ibu-ibu ini, sehingga segala kegelisahan, kekhawatiran Tuhan singkirkan, dan beban itu mungkin tidak terus langsung terangkat, tapi Tuhan berikan ketenangan, ketenangan di tengah badai, ketenangan di tengah hiruk pikuknya kehidupan, sehingga mereka bisa melewati semua dengan pertolongan Tuhan. Cukupkan apa yang diperlukan oleh keluarga Ibu Seli, keluarga Ibu Ida, keluarga Ibu Pestarin, keluarga Ibu Sri. Cukupkan ya Tuhan apa yang dibutuhkan, baik untuk kehidupan sehari-hari, untuk pembiayaan pendidikan anak-anak, biar Tuhan yang menolong semua. Juga untuk masa depan anak-anak, Tuhan yang memberikan hari depan yang cerah, hari depan yang baik, sehingga anak-anak bisa mencapai apa yang dicita-citakannya. Kami berdoa buat ibu, buat saudara-saudara anak-anak muda yang hadir, buat Debbie, buat Rolina, buat Meris. Kami berdoa buat Murni, buat Friska, juga buat Andreas dan Yosua. Anak-anak muda ini Tuhan, Engkau jamah, Engkau rangkul mereka ya Tuhan. Masing-masing punya kegelisahan untuk
masa depannya. Kami menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, sehingga anak-anak muda ini tidak khawatir tentang hidupnya, tapi ada dalam genggaman tangan Tuhan. Juga kami berdoa buat Nina. Tuhan menolong Nina sementara ada di Tangerang untuk kegiatan magang. Tuhan Yesus memberkati, beri Nina kekuatan, kesehatan, ketekunan, sehingga bisa menyelesaikan tugas magangnya dengan baik. Berikan hati sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara yang ada dalam kegiatan doa melalui online. Kami menyerahkan Ibu Elizabeth, Devin, dan Ica. Juga event yang ada di Semarang. Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan. Berkati dengan kesehatan yang baik. Berkati usaha catering ya Tuhan. Biar Tuhan tambahkan pelanggan, tambahkan jumlah pesanan, sehingga Ibu Elizabeth bisa mendapatkan berkat untuk pembiayaan keluarga, pendidikan anak-anak, dan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kegelisahan Tuhan angkat, apapun yang menjadi persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat Bapak Panan, Ibu Berta, Anita, dan Hana. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, keluarga ini ya Tuhan. Peliharakan sebagaimana Tuhan telah pelihara selama ini, bahkan lebih lagi. Berikan kesehatan, dan Tuhan berkati pekerjaan dan berkati pendidikan anak-anak. Cukupkan apa yang diperlukan, terutama untuk biaya pendidikan anak-anak. Terima kasih Tuhan buat keluarga Sukicong. Kami serahkan pada Tuhan. Bapak Sukicong, suami dan istri, dan anak-anaknya Jerry dan Evelyn. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga keluarga ini terpelihara terus-menerus, dan Tuhan beri kesehatan, dan apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, terutama untuk pendidikan anak-anak. Tuhan berkati dan cukupkan ya Tuhan. Terima kasih buat Bapak Wasdono dan Ibu Ken, kami serahkan pada Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Wasdono, berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan ketenangan dalam hidup, sehingga keluarga ini semakin memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhan, terutama untuk Ibu Ken, berikan kesehatan yang baik. Cukupkan apa yang diperlukan, berkati yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Buat Bapak Pambudi kami serahkan pada Tuhan. Memberkati Bapak Pambudi dengan kesehatan yang baik. Berikan hati damai sejahtera. Berikan ketenangan dalam hidupnya. Tuhan Yesus tolong sehingga Bapak Pambudi melewati hari-harinya dengan gembira, dengan sukacita, sebab Yesus Tuhan hadir dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Pastor Gisel. Tuhan memberkati Pastor Gisel dalam pekerjaan-pekerjaannya di gereja ini. Seringkali ada kendala-kendala, tapi Tuhan Yesus tolong agar semuanya bisa diatasi dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk penyelesaian studinya, biar Tuhan yang memberi semangat dan memberi hikmat, sehingga semua bisa dikerjakan dan selesai pada waktunya. Berikan kesehatan senantiasa dan Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi, sehingga kami bisa tiba di rumah, dan kami bisa istirahat malam ini dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan, dan bangun dengan sehat untuk kembali beraktivitas di hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekian kebaktian doa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih rekan-rekan online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.
Bukit Sion. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi